Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Kefli. Di sini kita akan membahas sebuah alat yang sangat bermanfaat, khususnya bagi teknisi pendingin atau alat membuat penetas telur. Ini namanya termostat digital, kodenya STC 1000, fungsinya untuk mengatur suhu pada suatu ruangan, baik itu pendingin ataupun penghangat, pemanas. Nah, sebelum kita membahas untuk penyetingannya agar lebih mudah dipahami, sebaiknya kita tahu dulu fungsi dari alat ini. Mulai dari rangkaiannya, mungkin semua pada tahu unit STC 1000 itu membutuhkan power 220 volt. Di sini ada ditandain. Ada sebagian produk lagi itu yang 12 volt, ada yang 24 volt. Nah, kali ini kita menggunakan 220 volt. AC, listrik tegangan PLN. Nah, di sini dari soket ini ada beberapa 4 soket. Satu listrik, input power, ini sensor. Saya sudah pasang sensornya. Ini sensornya kira-kira 10 kilo ohm ya. Ini relay output. Ini juga relay output. Ini untuk pemanas atau sambungannya ke heater. Ini untuk pendingin terhubung ke kompresor untuk mengaktifkan atau menghidupkan kompresor. Nah, sebelum kita mudah melakukan penyetingan, kita harus tahu fungsi dari masing-masing tombol. Ya, ini adalah tombol power. Ya, ini tombol power. Ini tombol untuk merubah suhu, menaikkan atau menurunkan. Ini adalah tombol set. Nah, di sini ada lampu indikator, nanti cool menandakan untuk pendinginan, ini menandakan untuk penghangatan. Ini lampu set berfungsi untuk menandakan bahwa alat ini sedang di set atau diprogram. Oke, kita coba hidupkan power. Nah, ini tampilan baru dinyalakan seperti ini. Ini kita bisa matikan dengan cara menekan tombol power selama 3 detik. Terus kalau untuk hidupin lagi, tekan 3 detik. Oke. Nah, sebelum kita bahas penyetingan, kita fungsikan di sini yaitu sebagai pendingin, pengatur ruangan di pendingin. Biasanya ini dipakai pada kulkas yang penjual minuman, yang showcase gitu ya, atau penjual buah ya, atau makanan yang nampak dari luar di toko-toko atau restoran. Kebanyakan dipakai seperti ini. Kalau untuk kulkas rumah tangga biasanya jarang seperti ini. Oke, tapi pada intinya semuanya bisa. Yang penting kita inginkan di sini adalah suhunya, pengaturan suhunya. Oke, kunci dari pengaturan ini kita harus tahu rumus atau tabel atau fungsi utama dari alat ini. Nah, di sini akan saya informasikan atau saya kasih tahu. Yang pertama itu adalah F1 ya. F1 ini gunanya untuk memprogram temperatur yang kita inginkan. Oke, perlu diingat F1 untuk memprogram atau men-set
nilai temperatur yang kita inginkan, baik itu pendingin atau pemanas. Alat ini bisa berfungsi dari minus 50 derajat Celcius sampai ke 99 derajat Celcius. Nah, kita bisa fungsikan mau suhu berapa yang kita inginkan. Itu tadi F1. Terus sekarang ada F2. F2 itu perbedaan suhu yang kita inginkan, atau istilahnya range suhu yang kita inginkan. Misalkan dalam sebuah pendingin kita menginginkan suhu 10 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius. Nah, di sini ada perbedaan 5 derajat. Ini nanti kita setting di F2. Oke. Yang ketiga adalah F3. F3 itu berfungsi untuk mengatur delay start untuk kompresor. Kondisi panas dia tidak akan bisa langsung start, harus dikasih delay waktu beberapa menit. Standarnya biasanya 3 menit sampai 5 menit. Oke, ini untuk delay untuk menghidupkan kompresor. Terus yang keempat adalah F4. Nah, F4 ini bertujuan untuk mengkalibrasi temperatur. Nah, F4 ini jarang kita atur karena biasanya udah disetting dari bawaan produk ini, ya biasanya standarnya 0 derajat Celcius. Sebenarnya dia bisa difungsikan dari minus 10 hingga 10 derajat Celcius. Oke. Sekarang kita langsung ya ke cara setting. Cara settingnya kita pertama di sini kita coba untuk pendinginan. Oke. Oke, kalau untuk pendinginan otomatis yang kita gunakan adalah relay yang untuk cooling ya ke kompresor. Sekarang kita udah nyalain. Yang pertama kita setting F1 ya. Karena F1 ini sangat penting, kita dulu settingan F1. Yang pertama sekali kita tekan adalah tombol S. Tahan. Nah, di sini ada tombol muncul F1. Setelah itu baru kita tekan lagi tombol S, tahan. Kita rubah suhu yang kita inginkan. Ini sambil ditahan. Tombol S-nya ditahan tetap, kita rubah dengan atas atau ke bawah untuk merubah suhu yang kita inginkan. Nah, misal kita menginginkan suhu ke 10. Tekan ke atas terus. Op. Nah, kita lepas. Nah, kita di sini menggunakan suhu yang kita inginkan 10. Nah, kita bisa back atau dia akan kembali back sendiri. Kalau untuk ngecek tekan lama di sini ya. F1 tekan sekali. Nah, di sini kita bisa lihat hasil F1 kita berapa. Tadi 10. Oke, kalau melihat ya. Untuk memonitor. Untuk back bisa tekan langsung dari tombol power. Ini bisa sebagai tombol back juga. Nah, sekarang kita F1 kita udah set. Sekarang kita mengatur F2. Ya, F2 sebagaimana kita ketahui tadi, F1 untuk suhu temperatur yang kita inginkan. Sementara F2 ini untuk range suhu yang kita inginkan. Misalkan dari 10 ke 5 atau dari 10 ke 8. Itu ada 2 derajat Celcius. Nah, saya ingin membuat range 2 derajat Celcius sehingga F2 nya kita setting di angka 2. Jadi intinya dari keinginan range suhu yang kita inginkan dari 10 hingga 8 derajat Celcius, yaitu ada 2 derajat. Maka di sini kita setting F2 nya ke 2 derajat. Oke, tekan sekali lagi S, tahan. Ya, muncul F1, boleh dilepas, pindahkan ke F2, tahan lagi, pindahkan ke 2. Oke, dilepas. Nah, kalau begitu dilepas dia langsung save dia. Boleh di back apa-apa atau tunggu sendiri akan kembali ke tampilan semula. Nah, itu F2 kita udah dapat.
ya. Kalau untuk ngeceknya lagi boleh dicek lagi, tekan S lama, F2 tadi, tekan S lagi. Waktu kita 2 derajat celcius ya, ada ringnya. Oke, back kita ke F3. F3 ini biasanya standarnya itu dari 3 sampai 5 menit ya, untuk mengaktifkan kompresor. Apabila sudah waktunya dia aktif, dia tidak akan langsung aktif, dia butuh waktu 1 sampai 10 menit dari program ini, tapi kita di sini membutuhkan 3 menit aja. Oke, kita coba tekan S lagi. Nah, kita rubah ke F3. Oke, kita S tes lagi, kita pindahkan ke 3, lepas, back. Nah, tadi F3 nilainya itu 3 menit, hitungannya menit ya, bukan derajat celcius. 3 menit. Terus selanjutnya kita butuh ke F4. F4 itu saya rasa nggak perlu ya, tapi nggak apa-apa, kita coba lihat di sini. Oke, 1, 2, 3, atau langsung ke bawah juga boleh, langsung 4. Save. Di sini udah ada 0, udah standar ya untuk kalibrasi untuk produk ini ya, cukup ya. Kita back lagi. Nah, F1, F2, F3, F4 sudah tersetting. Nah, apabila sudah tersetting berarti ini sudah siap digunakan sesuai dengan settingan kita tadi. Oke, yang penting kita tahu fungsi dari masing-masing kode ya. Kalau untuk fungsi dari unit ini sendiri, ini ada beberapa tambahan ya, aksesoris. Ini bisa digeser ya, geser dengan cara menekan bagian sini, geser ke sini, untuk apabila sudah dipasang nanti bisa dikunci, didorong biar lebih ketat. Nah, ini boleh kita ambil jumper dari sini, yang apinya boleh ke sini nggak masalah, atau langsung dari jalur lain juga bisa, nggak masalah. Ini intinya nggak ada hubungannya sama ini. Ini jalurnya terpisah, ini terpisah, ini terpisah. Ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Ya, terbalik pun kita nggak masalah. LN-nya juga nggak masalah. Jalur masuknya, keluarnya pun nggak masalah. Oke. Jadi kalau lampu ini menandakan proses cooling sedang berjalan. Ya, kalau lampu ini hidup berarti settingan kita fungsinya ke pendingin. Apabila lampu ini hidup yang di heater, itu bagian heat, berarti fungsi pemanasnya sedang berfungsi. Karena alat ini kita setting di pendingin, maka lampunya hidup di atas yang bagian cooling ya. Kalau dia berkedip menandakan dia delay, betul F3 sedang berfungsi ya. Kalau ini yang berkedip berarti sedang proses delay untuk start kompresor ya. Ini displaynya agak berkedip ya, karena settingan kamera. Saya kurang paham untuk settingan kamera untuk supaya nggak berkedip itu ya. Kalau didekatkan dia nggak nampak kedip. Kalau semakin jauh semakin kedip. Itu bukan produknya. Kalau produknya bagus, dia nggak ada kedipan, bagus. Kalau terlihat dari samping bagus, cukup bagus alat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.